Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gali Channel yang mana akan mengedukasi tentang bonsai dari penanaman, perawatan hingga program. Kali ini kita bersama Mas Nanang Bojonegoro yang kita tahu beliau adalah programmer yang cukup susah ditebak. Agak untuk gaya-gayanya saya sendiri sangat suka, termasuk programmer idola saya, sehingga kita menyempatkan karena kita mengatur schedule Mas Nanang itu cukup padat, sehingga kita baru kali ini bisa datang di tempat kerjanya Mas Nanang. Oke, nanti kita akan membahas ini yang dipegang oleh Mas Nanang atau yang digarap Mas Nanang, iprek peluntir ya, peras peluntir ya Mas Nanang. Peras peluntir jadi satu. Menyakitkan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materi. Oke, Mas Nanang, selamat siang. Selamat siang. Ini kebetulan jam 11 siang, jadi siang. Cuacanya agak panas. Kalau saya sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya, Mas Nanang. Panas hati, panas cuaca itu sudah terbiasa. Oh gitu ya. Iya. Oke Mas Nanang, sebelum kita ke materi, mungkin saya mau mengulas tentang historinya Mas Nanang ya. Iya. Mas Nanang ini hobi bonsai atau menggeluti bonsai itu dari awal tahun berapa Mas? SMA kelas 2. SMA kelas 2 yeah. Tahun berapa itu Mas? 97 saya lulus. Iya. 97, sekarang 2022. Iya. Cuman kalau program 10 tahun ini. 10 tahun ini ya. Dulu mainnya masih full kawat, main di pot, main lumut. Oh gitu. Iya. Terus alasan kenapa kok suka bonsai Mas Nanang? Mungkin genetik Mas. Genetik. Bapak ya? saya itu seneng seni juga. Iya. Juga hobi tanaman juga. Hobi tanaman. Nah mungkin pemecahan dari hobi bapak saya seneng tanaman, ya mungkin jatuhnya saya ke sini. Jadi Mas Nanang sudah cukup lama, mungkin genetik juga dari orang tuanya Mas Nanang ya. Iya. Terus sehingga Mas Nanang tidak asing lagi untuk di pembonsai Indonesia, mungkin untuk program-program fikusnya ke depan 5 tahun lagi kayaknya juga salah satu dobrakan baru ya Mas ya. Iya. Konsepnya milenial. Ya, agak-agak ekstrim tapi bahan kita pakai fikus. Ya, kebetulan ini juga usaha saya fikus juga Mas. Oh gitu. Wah, kita sinkronkan ya. Sinkron. Oke Mas Nanang. Iya. Sebelum kita membahas aliran atau gaya, yang pertama yaitu botani dulu ya. Kita harus menguasai ya ini ya Mas Nanang. Nah, untuk media fikus yang tepat untuk di daerah Bojonegoro, kita tetap menggunakan pasir Bengawan aja. Pasir Bengawan ya. Ya pasir kali. Nah, kenapa pasir kali? Itu kan kandungan tanahnya kan tinggi, jadi ya otomatis vitaminnya ada. Nah, di pasir sungai itu kan tetap kandungannya kan yang kita tidak ketahui kan tetap banyak, karena di situ limbah-limbah rumah tangga bahkan nyampurnya kan di situ. Nah mungkin dari situnya bisa kita pakai. Terus karakter dari pasir itu sendiri kan nggak padat, jadi untuk program kakinya juga enak. Terus untuk pemupukannya Mas Nanang? Kalau kita pemupukan maintenance itu kita pakai pupuk kimia semua. Jadi untuk pupuk ini kita menggunakan pupuk untuk tanaman keras. Jadi yang jarang diketahui teman-teman, untuk pupuk tanaman keras dengan pupuk yang ada di pasaran itu kan beda. Kalau untuk tanaman keras itu kan butuh kadar nitrogennya tinggi. Di atas 20 paling enggak. Nah yang dijual di pasaran itu kan rata-rata 16. Kalau yang dipakai ini itu 23. Nah inilah teman-teman, ilmu lagi. Ini Mas Nanang juga menguasai tentang aliran atau pakem, tapi juga Mas Nanang juga untuk media dan juga untuk pemupukannya juga serba ada hitungan Mas Nanang ya. Ada hitungannya, jadi nggak asal-asalan lah. Semua itu kan juga dari ilmu titen. Ukurannya gimana. Nah, terus kita juga harus konsultasi dengan ahli. Nah, ahli botani itu siapa? Orang-orang yang sudah pernah mengenyam pendidikan di akademis, misalkan kayak sarjana pertanian. Nah kebetulan kayak
pohon seperti ini kan sejenis pohon kopi, karet, dia kan juga tanaman keras. Nah, jadi membutuhkan pupuk yang dosis tinggi. Siap. Nah, ini teman-teman, ilmu dari botani juga harus dipelajari sebelum kita mengonsep, sebelum kita ikuti gaya atau seperti apa. Syarat wajib adalah subur dulu. Ya. Nah, terus habis itu kita langsung berbicara ke aliran dulu, Mas Anang. Ya. Kalau saya ketahui aliran itu ada 3, naturalis, ekspresionis, dan surrealis. Surrealis. Oke, untuk program Mas Anang ini tergolong aliran apa, Mas Anang? Aliran sesat kelihatannya. Nah, ini berarti ada 4 aliran ini. Kalau saya pribadi itu untuk bikin bonsai tidak begitu paham tentang aliran. Yang pasti kalau saya bikin bonsai itu tetap fenomena alam saya pakai, dalam artian kita membuat bonsai itu berusaha mencontoh jenis-jenis tertentu di alam. Jadi konsepnya gini, kalau kita menginginkan pohon seperti trembesi, kan tidak harus pohon trembesi. Iya. Oh, ya betul. Tapi kita pakai pohon figus contohnya. Salah enggak? Ya enggak salah. Yang namanya seni itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tapi tetap ikut pakem. Jadi untuk pengerucutan atau untuk ini. Kalau arahnya powernya ke kanan, kaki kanan harus lebih dominan. Ya gitu aja. Tangan pertama juga harus lebih gede dari tangan kedua. Pengepenan tetap dipakai. Ya, karena saya tahu juga pohon figus kebanyakan ini, Mas Anang, ya. Kebanyakan masuknya di naturalis ya. Natural. Nah, kebetulan Mas Anang ini kalau saya melihat atau bisa mengartikan, saya sebagai pemula juga sih, masuk gaya ekspresionis. Ekspresionis katanya orang-orang. Katanya. Mas Anang sebetulnya tahu Mas Anang ini. Tapi pura-pura. Enggak. Saya jujur belum paham yang namanya gaya itu, belum paham. Cuman saya mengikuti gaya hidup. Gaya hidup. Jadi mengikuti kata hati aja. Siap. Kalau seni itu kan kita kan bekerja dengan hati. Jadi bagaimana kita mengekspresikan emosi, kesedihan kita ya di sini. Makanya yang namanya maupun seni rupa atau tari atau kriya pahat, apapun itu sebenarnya itu luapan perasaan dari si senimannya. Nah, ini teman-teman. Tuh, kalau saya biasa gitu. Ini topik yang sangat menarik saya sama Mas Nanang ini. Sehingga satu pelajaran Mas Nanang transferkan ke saya dan ke teman-teman, gimana sih kita mengolah seni, mengolah rasa, mengolah ego, mengolah dan lain sebagainya, kita tumpahkan di suatu hobi kita, yaitu bonsai. Sehingga bonsai kita akan mengesankan seni yang sangat elok, sangat indah gitu, Mas Anang. Iya, jadi kalau saya berbicara berkarya itu tidak ada yang namanya karya manusia itu sempurna. Yang sempurna itu kan tetap yang maha kuasa. Tapi bagaimana kita berkarya yang baik tanpa menjatuhkan karya orang lain. Lah, inilah di situ. Ini wejangan-wejangan cukup luar biasa, khususnya saya juga pemula, dan mungkin secara umur juga Mas Anang sudah mateng, sehingga muda Mas saya. Masih muda? Masih muda. Masih muda. Cuman berhubungan dengan pohon ya mengikuti pohon, jadi kita tua. Iya, soalnya pohon dituntut dengan karakter tua. Nah, makanya kan unsur penjiwaannya di situ. Iya, tua juga. Nah, ini sambil guyonan ya. Iya. Oke, Mas Anang. Ini kita sudah berbicara histori jenengan, kita berbicara tentang botani dan mungkin aliran. Dan sekarang Mas Anang membuat satu wajah baru di komunitas bonsai dengan di dunia perbonsaian. Di dunia perbonsaian dengan gaya yang agak aneh. Iya. Alasannya apa, Mas Anang, untuk pohon seperti ini? Kalau kita mengikuti apa yang disajikan di meja kontes, bagaimana kita bisa maju? Siap. Dalam artian tanpa menjatuhkan yang sudah ada di kontes. Siap. Nah, kita harus melangkah lebih maju kalau kita ingin maju. Kalau kita belajar menyontoh yang disediakan di meja kontes, kita akan selalu di belakangnya. Bagaimana kita melangkah lebih maju, ya kita harus bikin gebrakan. Karena kemajuan suatu bidang apapun
itu berada di yang muda-muda. Bagaimana kita melangkah lebih maju dengan cara yang berbeda tanpa menjatuhkan cara yang sudah ada. Kalau saya di situ. Siap. Sangat luar biasa ya. Ini teknik pahat ya Mas Anang ya. Teknik pahat. Kalau berbicara label atau merek, mungkin Mas Anang untuk di meja kontes, karena programan ini baru didobrak ya Mas, baru mulai. Nanti kemungkinan di 5 tahun lagi karya Mas Anang ini cukup agak mendobrak ya di dunia perbonsaian. Saya pribadi, bagaimana kita itu bisa mencuri perhatian dari penonton, karena juara di kontes belum tentu juara di hati pemirsa. Lah, ini yang perlu digarisbawahi. Kadang yang juara di kontes ini kalau bicara ekonomi ya, kadang lebih mahal yang juara di hati. Betul. Karena dia sudah pernah merasakan lah hasilnya. Gitu. Siap. Dan ini Mas Anang membuat satu label yang sangat menarik kalau menurut saya. Mungkin kalau di Luntir, Asem kita kenal dengan Pak Ranto. Mungkin nanti trainer di Batu juga ada Mas Bandri. Terus trainer ini untuk Fikus, untuk teknik pahat mungkin Mas Anang mungkin yang saya tahu ya, yang bagus tahapannya atau untuk menjadi suatu bonsai itu gambarnya jelas gitu loh. Iya, sebenarnya gini loh. Kalau kita mau bikin bonsai yang indah itu referensinya ada di mana saja, ada di senior kita. Cuman bagaimana kita menyeleksi dengan yang ada di yang sudah jadi itu kita seleksi. Kekurangannya di mana kita tampilkan di karya kita tanpa harus menjatuhkan karya yang ada. Oh iya, kita tetap sportif gitu. Tetap sportif. Oh, karya ini ternyata warnanya gini. Berarti kalau saya mau bikin bonsai jangan seperti ini, harus ditambahi seperti ini. Bisa dikolaborasi, misalkan ada orang yang kelebihannya di kaki. Kita pelajari dari sistem cara membuat kaki. Ada orang kelebihannya membuat pelintiran di Pak Ranto. Saya jujur belajar pelintiran di Pak Ranto. Oh iya. Nah, cuman dari beberapa itu ada bukan kekurangan yang kurang cocok dengan kita, kita ekspresikan di karya kita. Tuh, tanpa menjatuhkan. Itu bagus, tapi saya ingin yang lebih bagus. Iya, jadi sistem kolaborasi. Kalau saya prinsipnya gitu. Oke, cukup luar biasa. Nanti kita datang ke rumahnya Mas Anang. Ini kebetulan di kebunnya siapa Mas Anang ini? Ini kebun kolaborasi. Jadi sini kebunnya antara Pak Putut, Mas Rudi, sama Pak Agus. Ya, ini Mas Anang. Ini Mas Anang lagi kerja. Kita langsung datangi ke sini pas lagi kerja. Soalnya kita ngatur jadwal juga bisa. Soalnya habis hari raya Sabjus luar kota semua. Luar biasa. Nggak henti ini Mas Anang ini. Ya alhamdulillah Mas. Dari hobi kita bisa menyalurkan profesi. Dari hobi bisa jadikan profit ini. Nah itu kita harus. Kebetulan kalau guru bonsai saya itu orangnya enak Mas, jadi untuk memberikan arahan dan lain-lain itu enak, orangnya flow. Jadi bagaimana membuat bonsai, nah untuk berkarya ya kamu harus lain daripada yang lain. Siap, ini juga masukan buat saya Mas Anang. Nanti mungkin habis ketemu Mas Anang ini juga saya pengen membuat karya yang beda dengan yang lain. Itu kan juga membutuhkan cara kasarane di dunia religi, itu kan butuh meditasi. Meditasi topo broto. Nah, topone wong di biyen karo saiki beda. Oke, ini teman-teman bisa mendekat ya. Kita lihat gerakan pohon ini ya, teman-teman. Mendekat monggo. Ini akar kuatnya nanti di sini Mas ya. Di sini. Nah, nanti ini dibesarkan dulu. Terus ini untuk atas ini nanti dipotong Mas. Potong pendek sini. Jadi gerakannya ini kita lihat ya. Dari bawah, dari sini nanti ya. Sini. Kembali ke belakang dulu mencari jauh. Terus kembali lagi. Terus ini rencananya nyampe sini. Kemana Mas? Nanti ada peluntiran lagi ke sini lidahnya. Peluntiran lagi teman-teman. Masih banyak konsep. Ini tema puting beliung ini. Puting beliung versi lain.
Kalau ngomong puting beliung Mas Anang, saya suka dengan satu pohon program Mas Nanang yang ada di rumah, karena saya juga punya pohon hampir mirip seperti itu. Iya. Mungkin untuk indukannya di Mas Anang, saya anaknya karena kecil. Nanti untuk video selanjutnya kita langsung datang ke rumahnya Mas Nanang, di kebunnya Mas Nanang. Iya. Gaya peluntir, Kayak puting beliung terpelintir. puting Tornado Tornado. bahasa kerennya. Oh iya, tornado. tak ikutin Mas Nanang di Iya. Facebooknya Mas Nanang, ya Mas Nanang Bonsai Bojonegoro ya. Ya itu ada pohon fikus yang bertema atau diberi nama angin tornado. Angin tornado, the tornado. Oke Mas Nanang, Iya, terima kasih sedikit sama-sama. ilmu yang Mas Nanang bagikan ke kita transferkan ke teman-teman. Semoga ilmu Mas Nanang bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk saya pribadi, dan menjadi amal usaha untuk Mas Amin. Nanang. Amin. Oke Mas Nanang, kita lambaikan tangan ke teman-teman. Oke, semangat untuk bonsai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.